19 Februari Pak, saya melayani di sini, ibadah malam. Ya, dari 19 Februari berapa minggu kemudian baru pandemi. Nah, sampai hari ini baru kita ketemu. Saya Pastor George Ferry yang ibadah malam pasti pernah ketemu ya, bersama dengan istri. Kami menggembalakan di Gereja Oikumene Fellowship Service di Jakarta, di SCBD, di klaster hitam. Ya. Kami punya 4 orang anak, 2 menantu dan 3 orang cucu. Ya. Bicara soal hati, saudara, ada 3 hal. Yang pertama kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup Anda dan saya adalah pesanan Tuhan. Ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan tertulis ya dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Macet ya materinya. Karena di situ ada ayatnya. Ya. Saya kalau kasih bahan pasti mateng, nggak mungkin mentah. Nah, ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Masing-masing kita pernah tahu ayat ini yang di tahun 70-an kemudian diambil menjadi lirik lagu. Ya. Istilah Tuhan menetapkan itu seringkali dijadikan kambing hitam atas situasi orang tersebut. Apalagi kalau orangnya ngalami kegagalan. Ya. Di dalam kegagalan orang ini dengan seenaknya menyebut kan sudah Tuhan tetapkan. Jadi kalau sudah ditetapkan gagal ya namanya juga sudah ditetapkan. Ya, saya nggak pengen jadi rusak tapi ya karena sudah ditetapkan ya jadinya rusak. Jadi rusak, gagal, hancur kemudian mengatasnamakan Tuhan menetapkan. Nah, terjemahan versi Indonesia memang kurang tepat sesuai dengan teks aslinya. Lebih tepat diterjemahkan oleh King James Version untuk ayat ini. Ya, bunyinya demikian. The steps of a good man are ordered by the Lord. Ya, coba perhatikan itu yang saya highlight warna kuning. Ordered by the Lord. Ya, tahu nggak order? Order itu pesanan. Ya. Sementara bahasa Indonesia bilang Tuhan menetapkan. Padahal teks aslinya yang lebih dekat diterjemahkan oleh King James Versi itu disebut order by the Lord. Gini loh, hidup Anda dan saya sesungguhnya adalah pesanan Tuhan. Karena hidup kita pesanan Tuhan, maka hidup kita ini seharusnya memenuhi pesanannya Tuhan. Nah, untuk bisa memenuhi pesanannya, maka Tuhan memberikan sensor pada diri manusia yang disebut hati. Supaya menggunakan hati kita bisa memenuhi pesanannya Tuhan. Nah, setiap orang terlahir di dunia ini tidak ada yang tidak dipesan oleh Tuhan. Bicara soal pesanan, kalau masing-masing kita mau makan di restoran itu, saya nggak tahu kalau modelnya Bapak Ibu. Kalau saya lebih aman, worth it kalau saya makan di restoran yang saya tahu brandnya. Ya. Kalau nggak tahu gimana gitu ya. Saya tadi mau ke sini tuh planning, nanti selesai ibadah kalau gue mau makan malam ngecek dulu dari Boulevard. Ya. Pengen cari yang lebih tradisional tapi gak kenal. Ya, ya kalau bicara tradisional kan model-model apa kue tiaw afung itu kan kita kenal. Ya, tapi kalau cuman brand-brand kayak yang KFC dan sejenisnya ya saya nggak nyari lah. Ya. Cuman zaman sekarang begini, ini menariknya begini. Banyak orang dengan mobil mahalnya masuk ke restoran, ya, yang dipesan bukan apa yang paling enak atau apa yang paling dia suka. Pertanyaannya biasanya ke pelayan begini,
hari ini kartu kredit apa yang promo. Ya, padahal mobilnya 1,3 M, ya, tapi pertanyaannya promo. Jadi udah fix ya bahwa kaya atau miskin seseorang bukan masalah rekening tapi masalah mental. Begitu kan? Jadi mentalnya masih miskin, makanya nanya sibuk promonya apa. Ya, makan tuh promo ya. Kalau saya mau makan menunya, nggak mau makan promonya. Nah, Bapak Ibu, hidup Anda dan saya pesanan Tuhan. Kalau Anda yang pesan, saya yang pesan saja, kita pasti pengennya yang enak. Apalagi Tuhan yang pesan pasti yang terbaik. Begitu enggak? Nah, karena itu kenapa kita mesti jaga hati? Karena hidup ini pesanan Tuhan. Mari sama-sama ucapkan bersama dengan saya pesanan Tuhan. Tunjuk sebelahnya bilang kamu pesanan Tuhan. Ya. Nah, lihat baik-baik, pesanan Tuhan modelnya kayak gitu. Ya. Jadi mau modelnya Anda kayak gimana, kamu pesanan Tuhan. Kenapa mesti jaga hati? Karena memang hati adalah sensor yang Tuhan beri supaya Anda dan saya bisa memenuhi pesanan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Nah, tempat reserve itu disebut hati nurani. Ya, hati nurani itu diberikan Allah kepada manusia sehingga sejahat-jahatnya orang, sedablek-dableknya dia, ini orang masih memiliki kesadaran untuk berbuat baik. Itu pasti masih ada, karena memang Tuhan berikan reserve itu pada setiap manusia pada hati nurani. Nah, kata Ibrani untuk hati nurani adalah yetser. Ya, yetser atau hati nurani itu punya pengertian dorongan, keinginan, pikiran, kemauan. Jadi diolah dari respon hati, kemudian mengalami sebuah dorongan, lalu kemudian menjadi keinginan, diolah di pikiran, yang kemudian menjadi kemauan yang berubah menjadi perbuatan. Nah, kata Ibrani modern untuk hati nurani, ya kalau bahasa Inggrisnya conscience, ya, itu adalah matspun. Jadi di dalam bahasa Ibrani modernnya disebut matspun atau matspen, yang mana si matspun ini adalah salah satu hal yang menarik hati nurani adalah mengandung suatu kebenaran dalam keadaan tertentu manusia, ya, di mana mengetuk jiwa seseorang akan kebenaran. Saya mengalami pertobatan dari perjalanan matspun ini. Saya bukan orang yang punya pengalaman di dalam kamar sendirian lalu kemudian ada cahaya datang, Tuhan bicara. Saya nggak punya pengalaman supranatural begitu, nggak punya. Ya, walaupun kalau mau ditarik ke latar belakang hidup zaman dulu sebetulnya banyak orang-orang yang seperti saya ngalami jalan pertobatan itu dengan hal-hal supranatural yang aneh-aneh. Kalau saya nggak pernah ngalamin sih. Ya. Saya lebih kepada waktu itu pelarian karena udah bukan sekedar DPO lagi. Ya, ini udah politik, masuk ke sekolah teologi, belajar hanya untuk pelarian saja. Tapi memang Tuhan tempat pelarian yang paling baik. Ya. Makanya ketika saya belajar firman, walaupun itu cuma buat tempat sembunyi, tapi firman kan itu berkuasa, kan begitu. Makanya herannya begini loh, kamu suka nyembah Tuhan, kamu suka nyanyi, kamu suka doa, tapi kamu gak suka baca Alkitab, situ waras. Ya. Karena di zaman pandemi gini banyak Kristen kagak waras. Ya. Doa kenceng dia, nyanyi seneng, baca firman gak doyan. Akibatnya apa? Jadi Kristen klinik. Ini ngeri, ya, Anda jadi Kristen mistis. Kok bisa lo ngomong gitu? Ya saya rasa Pak. Rasanya gimana? Merinding Pak. Loh kamu ibadah sore, lupa makan siang. Terus lu mandi, heaternya mati, adanya air dingin. Datang ibadah, duduk deket AC. Lu merinding coy. Ya. Ini rusak kita kalau cuma modal rasa. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani modern yang disebut matspen tadi,
Hati nurani juga punya pengertian penunjuk arah atau kompas. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini yang biasa kita dengar, hati nurani. Serapannya dari bahasa Arab, nur aini, yang artinya cahayanya hati. Jadi hati seseorang beroleh pencerahan sehingga dia bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih jelas ke depan hidupnya. Nah, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Satu, karena hidup kita ini pesanan Tuhan. Amin ya. Ini juga Bapak Gembala di sini jaga hati supaya ini gereja bisa memenuhi pesanannya Tuhan. Karena kalau enggak kita sibuk sama pesanan diri sendiri nanti. Ya. Lalu kemudian yang kedua, kenapa mesti jaga hati? Karena hati kita ini tanda pengenal diri. Ya. Orang bisa judge you by cover. Ya. Tapi Tuhan kenal diri Anda dan saya dari hati. Kalau manusia bisa kenal Anda dari prestasi, tetap Tuhan itu dari hati. Di dalam Roma 2 ayat 14, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya. Roma 2 ayat 14 adalah jawaban atas pertanyaan teori keselamatan di dalam sekolah teologi. Jadi gini, kalau sekolah teologi itu di kelas lagi materinya keselamatan, ya, kalau di bahasa keren teologi soteriologi. Kalau lagi membahas teologi tentang keselamatan, itu dari zaman Bahala sampai hari ini ada 2 topik pembahasan yang paling hot. 1, apakah keselamatan itu bisa hilang? Itu yang pertama. Topik yang kedua, kalau keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagaimana nasib orang-orang yang hidup sebelum zamannya nama Yesus didengar? Nah, ini 2 ini jadi topik. Topik yang kedua, jawabannya ada di sini. Bahwa setiap orang dikenal Tuhan dari hati nuraninya. Di mana orang tersebut melakukan apa yang benar, maka dari hati nuraninya terhitung sebagai Taurat di dalam hidupnya. Kenapa mesti jaga hati? Karena dari hati Tuhan kenal Anda dan saya. Nah, berikutnya dari hati Allah itu memperhatikan. Coba di next mas. Ya. Di 1 Samuel 16 ayat 7, ya saya baca buat kita. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini nabi yang dari kecil sudah biasa dengar suara Tuhan. Samuel sangat peka. Tapi ketika Tuhan utus ke rumah orang tuanya Daud untuk mengurapi Daud, untuk masa depan yang Tuhan sudah tetapkan, tetap salah orang berkali-kali. Ya. Kenapa? Karena rupanya nabi yang peka menjadi tidak peka ketika dia mengandalkan apa yang dia lihat. Yang namanya postur tubuh kakak-kakaknya Daud itu bagus-bagus karena rata-rata mereka prajuritnya Saul. Tetapi pada masa itu Daudnya masih kecil. Memang Daud ini dari kecil disumpahin mati. Ya, saya mengajak Anda menganalisa kenapa disumpahin mati. Karena anak sekecil itu disuruh menggembalakan kambing domba di alam liar. Sementara dia harus berurusan dengan serigala, berurusan dengan beruang dan binatang buas lainnya. Ini seperti kondisi di mana orang tua mau aborsi sudah telat, keburu lahir.
Mau dibunuh pakai tangan sendiri entar dosa, biarin binatang buas yang bunuh di luar. Ya. Makanya ketika Samuel datang, Daudnya enggak ada. Terakhir-terakhir baru dia ketemu, oh yang ini orangnya. Kalau kamu enggak jaga hati, kamu enggak peka. Kalau enggak peka, yang orang Jawa di sini tahu, kalau kamu enggak peka, kamu pekok. Ya. Understand pekok? Goblok. Ya. Orang kalau enggak peka, dia jadi goblok. Ya. Lalu kemudian Roma 8 ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan ya, dari ayat-ayat yang kita baca Roma, 1 Samuel, di Roma lagi kita baca, ada beberapa hal detailnya, kurang lebih begini yang berikut. Allah itu memperhatikan, coba di next boleh. Allah itu memperhatikan kenapa Anda dan saya melakukan sesuatu. Tuhan memperhatikan. Sama-sama kita ada di ruangan ini. Sama-sama nama yang kita panggil adalah Yesus Tuhan. Anda dan saya bisa saling main drama Korea satu dengan yang lain. Tapi lu gak bisa main drama di hadapan Tuhan. Mulut orang boleh ngaku percaya Tuhan. Tapi dari kelakuan nanti ujungnya kelihatan. Karena ada orang yang ngaku percaya Tuhan, masing-masing ada dua jalannya. Jalan yang pertama saya gak tahu Anda tipe yang mana, jawab sendiri. Ada orang yang ngaku percaya Tuhan karena dengan jalan dia mengikut Tuhan. Ada orang ngaku percaya Tuhan dengan jalan dia suruh Tuhan ngikutin dia. Kamu yang mana? Halo? Yang mana? Kalau kamu orang yang tukang tumpang-tumpang tangan ke mobil, ke motor, ke rumah yang kamu mau beli, kamu tipe orang yang nyuruh Tuhan ngikutin kamu. Lu ya, dari mana lu belajar kayak begitu? Word of faith, alah. Praktek sihir kok bilang word of faith. Jangan akal-akalan. Pegang motor orang, dalam nama Yesus aku percaya, aku punya ini. Lu gak usah tumpang tangan, kerja aja yang benar. Ntar dapat upah, ditabung, terus minimal bayar DP. Karena tumpang tangan di Alkitab itu cuma ada dua kok. Kamu tumpangin tangan atas orang sakit, atau penumpangan tangan untuk pentahbisan jabatan. Buka aja dari Kejadian sampai Wahyu, cek. Itu doang, cuma ada dua. Makanya gak cukup doa, gak cukup nyanyi. Alkitabnya baca, biar gak on. Ya. Mulai pertengahan Maret itu saya, waduh Anda yang ngikutin akun-akun satir di Instagram, itu seru. Ya, ada akun gereja palsu, weh seru. Mungkin di situ dari ribuan followers cuma saya yang pendeta. Karena banyak pendeta yang tersinggung dengan pemilik akun. Saya gak tersinggung. Wong memang saya ngikutin Yesus kok. Bukan Yesus ngikutin saya, mau tersinggung apa? Ya. Kecuali Anda jadi orang yang take it for granted. Ya. Take it for granted itu ngikut Tuhan karena sibuk dengan maunya sendiri. Bukan ngikut Tuhan, sibuk dengan maunya Tuhan. Karena itu gak semua orang yang melayani pekerjaan Tuhan sedang melayani Tuhan. Kenapa mesti jaga hati? Karena Tuhan tahu kamu dari hati kamu. Makanya di sini saya kasih catatan, Allah itu memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Tuhan perhatikan. Kemarin itu kan tahun lalu 2-3 bulan sebelum akhir tahun 2019, notabene penjahat masuk penjaranya jauh di satu pulau, lalu kemudian mulai melayani di dalam tahanan.
Terus kemudian ketika dia keluar mulai pendeta-pendeta gembala gereja besar ambil dia, masukin jadwal untuk ngisi. Pendidikan belum udah disuruh khotbah, asik kan? Tapi lumayan buat naikin rating di gereja. Kan makin ramai yang datang makin gede tuh persembahan. Otaknya kan begitu tuh bulusnya, ya kan? Ini orang juga nikmatin. Apalagi menjelang Natal, mantep. Undangan ngedar tuh, ya. Masuk Januari masih lancar undangan. Masuk Februari lancar undangan. Yang sedap masuk pertengahan Maret. Siapa yang mau undang? Covid bro. Ujung-ujungnya apa? Bulan Juni kasus, masuk lagi. Masuk lagi. Saya heran loh sama undangan pelayanan keluar kota. Ini pasti oknum kelakuan. Seringkali orang nanya ya. Shalom pastor, kami begini, tanggal sekian, gini. Saya biasanya kalau orang udah telepon saya bilang, jangan pakai ngomong deh, kita pakai teks aja. Ya zamannya BB, zamannya karena omongan kagak bisa dipegang kecuali direkam kan begitu kan. Ya, jadi kita mending teks saja ya. Lu mau tanggal berapa kita teks? Ya teks. Tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sessionnya ini aja. Saya lihat tanggal. Nanti biasanya kalau saya bisa ya bisa, kalau nggak bisa biasanya saya nggak jawab nggak bisa. Biasanya kalau saya nggak bisa saya akan suguhkan tanggal yang saya bisa. Mungkin Anda mau beralih tanggal ya silahkan. Ya. Udah dari tanggal firm nanti ada pertanyaan ini aneh-aneh nih. Ini pasti kelakuan hamba-hamba Tuhan ngaco nih. Ya. Pastor pesawatnya harus Garuda enggak? Memang kenapa? Ya ada hamba Tuhan yang dia harus Garuda. Kelasnya harus bisnis atau tidak? Ya. Saya bilang kalau pesawat nanti saya carikan yang murah saja. Tapi biar saya yang pilih. Yang penting jamnya sesuai saya bisa. Nah, saya nggak penting kok brandnya. Ya, kecuali itu ya. Kalau singa itu kan nggak bisa terbang, saya nggak suka. Nah itu, singa tuh di darat aja gitu ya. Karena buat Anda yang suka naik singa terbang, Anda tahu kan karunianya singa terbang delay. Jadi kalau lu beli tiketnya, terus dia delay, dilarang marah. Karena itu memang hobinya dia. Ya, jadi mesti paham, ngapain beli itu terus marah-marah nggak bener. Nah, yang penting kalau saya ini ada pilotnya. Karena nggak bisa bawa kan. Ya. Dan saya bilang saya selalu bawa istri keluar kota. Kalau gereja bisa bayarin puji Tuhan, kalau nggak bisa bayarin gua yang bayar. Ya. Saya nggak tahu banyak hamba Tuhan hobi ya. Ya jalan sendiri-sendiri keluar kota. Ya. Pulang pergi sendiri, pulang bawa kuntilanak, nggak tahu lah. Ya. Lu ngapain sendiri-sendiri? Orang nikah itu kan karena nggak mau sendiri. Bener nggak yang udah nikah? Betul? Ya Pak ya, kamu nikah karena gak mau sendiri kan? Kalau udah nikah kenapa sendiri-sendiri? Mikir kata Cak Lontong. Mikir loh. Ini oknum toh. Hotelnya mesti gimana, pesawatnya harus bagaimana. Ada pantangan gak makannya? Ya, ada glukosanya atau saya bilang bro saya hamba Tuhan. Nggak lebih dari keset kaki. Ya. Saya nggak tahu lu punya hamba Tuhan kenalan dari mana tuh yang pakai harus begini, kelar hidupnya ntar lagi. Saudara, Allah perhatikan kenapa Anda lakukan sesuatu. Alasan Anda melakukan Tuhan memperhatikan. Oleh karena itu jaga hati karena Tuhan memperhatikan alasan. Kemudian Tuhan memperhatikan langkah demi langkah bagaimana Anda melakukannya. Tuhan memperhatikan. Tidak hanya alasan kita melakukan, tetapi bagaimana Anda dan saya melakukannya dengan cara Tuhan, itu Tuhan memperhatikan. Dan tiap langkah yang kita ambil dalam hidup ini adalah hasil dari respon hati. Oke? Saya mulai melayani itu di daerah ini. Ya Tuhan, dari zamannya banyak kolam renang. Ya.
Di daerah ini banyak kolam renang dulu, kalau hujan. Ya. Mulai muncul ini, muncul itu. Ya. Makanya saya banyak teman gembala sini. Ya. Satu buka, kenal. Ya, gembala udah pada porsinya Tuhan taruh. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak ketemu WL keliling di sini. Ya. Karena yang udah-udah saya di sono, dia ada. Dia semi mahadir. Ya. Saya ke gereja yang satu, dia ada. Ada lagi, ya, ada lagi. Saya bilang, ini makanya hati-hati tuh. WL tidak digembalakan tuh mengerikan. Ya. Ada sana, ada sini, ada sana. Apalagi pembicara, ini Pak Gembala mesti diingetin. Dengar di Alkitab Pak, yang suka keliling-keliling itu iblis. Ya. Loh bagaimana Anda mau impartasi kepemimpinan kalau nggak pernah dipimpin juga? Mau dari mana? Ya. Baca di Ayub ketika Tuhan tanya iblis, kamu dari mana? Iblis jawab dari apa? Keliling-keliling. Jadi yang suka keliling-keliling sama dengan ngomong sendiri kan? Ya. Ya. Tapi kenapa keliling-keliling? Karena masalah respon hati. Ya. Respon hati. Saudara Anda mau kemana juga, yang gak suka sama kamu selalu ada. Ya. Jadi mau pindah ke planet mana juga, hater selalu ada. Ya. Makanya ini bagian terakhir saya sampaikan. Kenapa kita mesti jaga hati? Karena itu urusan siapa? Jaga hati urusan siapa? Urusan kamu atau urusan Tuhan? Ya WL hati-hati cari lagu ya. Dia punya simfoni bagus, tapi ngeri liriknya. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Kurang ajar. Mau lihat bagaimana dia punya kurang ajar? Amsal 4 ayat 23. Jagalah apa? Hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Tugas siapa jaga hati? Bukan Tuhan. Itu lagu keren ya tadi. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Tuhan bilang urusan lo bego, bukan urusan gua. Ya, enak aja bawa-bawa di lagu worship begitu. Makanya Alkitabnya baca. Kalau enggak Anda bisa jadi penyair oon. Bermasmur enggak tahu kebenaran. Firman udah bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Satu, karena hidup kita ini pesanan Tuhan. Kenapa Anda dan saya harus jaga hati? Dua, karena hati kita adalah tanda pengenal diri. Di situ Tuhan mengenal Anda lebih baik dari orang lain yang mengenalmu. Dan yang ketiga, kenapa kita harus jaga hati? Karena memang itu urusannya kita, bukan urusannya Tuhan. Yang lebih parah lagi, bukan urusan orang lain. Berapa banyak Anda dan saya tuntut orang lain jaga perasaan kita. Ini lebih gila. Pantesan lo kemana aja berantem. Menantu ke mertua, mertua ke menantu, kakak ke adik, adik ke kakak. Emang kurang ajar tuh, gak jaga perasaan orang. Firman udah bilang, lu urus sendiri lu punya perasaan. Jangan paksa orang, urus lu punya perasaan. Ini Alkitab ngomong. Ya. Tadi naik mau ke tangga tuh. Obrolan pendek ya Pak, kita di bawah. Obrolan pendek. Kalimatnya begini ke saya. Kalau Pastor George mah khotbah isinya pengajaran. Ya. Saya bilang, saya sih tidak mengklasifikasi itu. Tapi yang saya ngomong, ya yang firman ngomong saja. Dan memang harusnya mimbar yang kudus ini kan untuk kita mengajar, betul enggak? Bukan untuk saya stand up comedy itu.
Ini mimbar kudus kan Anda pulang harus dapat sesuatu yang membuat Anda dan saya terdidik. Yang membuat Anda dan saya bisa koreksi diri pulang, benar gak? Jadi hidup lebih baik tahun ini, tahun depan. Karena gini loh, perjalanan kita mengikut Yesus itu finalnya kan cuma satu. Jadi serupa seperti Kristus, benar? Itu doang. Ya. Dari apapun yang Anda cerna, terima apa segala macam, lakukan hari Minggu terima lagi, tengah minggu ada ibadah, kamu ambil lagi, lakukan lagi. Sampai makin hari makin serupa seperti Yesus. Sehingga kamu gak perlu perkenalkan dengan tanda pengenal diri bahwa kamu Kristen. Orang baru terima hadirmu saja sudah rasa banget Yesusnya gitu loh. Saya suka pakai istilah begini, Yesus banget. Asik ya, masuk toko, Jesus follower masuk, suasana berubah. Kalau teman-teman kumpul, kamu gak ada, kamu ditungguin. Karena Yesus banget. Yang keren teman-teman ngumpul, lu datang mereka bubar. Ya. Makanya ini saya bilang gini, kita satu sendiri, karena kebenaran, banyak yang gak suka, itu biasa. Yesus begitu kan? Ya. Banyak yang gak suka. Tapi Yesus suka semua orang, betul ya? Begitu kan? Tapi Yesus banyak yang gak suka, bukan semua gak suka, banyak yang gak suka. Jadi waktu zaman Yesus tampil di Nazaret itu, di Galilea, itu banyak yang gak cocok sama Yesus. Tetapi kan Yesus tetap buka dirinya. Yang saya mau bilang gini, kalau Anda dan saya bisa jaga hati dengan benar, kamu banyak yang gak suka gak apa-apa. Tapi karena kebenaran ya. Tapi kalau kamu satu gak cocok sama semua orang, lu tobat. Mau berjemaat kemana juga lu ribut. Pokoknya di mana ada kamu di situ ribut. Sampai setan aja minggir. Setan bilang gua minder sama dia nih, ini parah nih. Di mana dia ada koslet pokoknya. Ya koslet lah, maksa orang lain untuk jaga hati, maksa gembala untuk jaga hati, lu urus saja hati lu. Karena itu perintah Tuhan, jaga hati urusanmu bukan urusan Tuhan. Nah sekarang kalau mau bicara jaga hati dari Ayub 22 ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firmannya dalam hatimu. Menjaga hati bukan melaminating hati. Laminating zaman sekarang kan makin lama makin gede, enggak hanya kartu tanda pengenal yang bisa dilaminating. Ya, mobil Anda aja sekarang bisa dilaminating dengan bahasa keren. Ya, macam-macam lah di apa itu? Ya, all brand Scuto dan whatever ya kan, ya, bisa di mobil sekarang pakai ada rubber paint lah segala macam lah. Ya. Yang namanya menjaga hati itu bukan perasaan Anda dilaminating. Karena begini, kalau perasaan kita dilaminating, maksudnya perasaan dilaminating adalah begini, kita menghindari kerumunan masyarakat untuk berbagi hati. Kita menghindari komunitas untuk Anda dan saya bisa berbagi. Itu membuat Anda justru tidak bisa memenuhi panggilan. Ingat salah satu panggilan Anda dan saya adalah menjadi garam dan menjadi terang, betul enggak? Anda kalau mau jadi garam itu kan mesti terasa, kalau mau jadi terang mesti kelihatan. Nah kalau nggak pernah muncul bagaimana terangnya mau kelihatan. Kalau tidak membaur bagaimana garammu mau terasa. Kalau cuma di tengah-tengah garam Anda darah tinggi keasinan. Makanya dalam menjaga hati bergaul jalan terus. Lah terus gimana masalah hatinya nanti tersakiti? Enggak apa-apa. Yang penting Anda tidak tersakiti walaupun disakiti. Saya enggak mau bermain kata tapi mari kita masuk di level itu. Orang lain bebas sakiti kamu tapi kamu bebas untuk tidak tersakiti. Paham kagak?
Lu pakai masker diam-diam begini lagi. Karena gue gak ada yang lihat di mulutnya atau. Ya. Ya orang bebas nyakitin kamu kok. Karena memang bukan tugas mereka jaga hatimu. Makanya firmannya bilang terima apa yang diajar mulut Tuhan. Taruh firmannya dalam hatimu. Makanya Alkitabnya baca bos, baca. Alkitabnya baca. Ya. Ngerti gak ngerti baca. Nanti dari setiap apa yang Anda baca perjalanan berlanjut Roh Kudus tolong kamu paham. Langkah demi langkah, baca. Jangan tunggu lu mati baru taruh Alkitab di pinggir peti mati. Saya ini udah banyak kali ngurusin orang kematian. Ada beberapa saya ngintip itu di pinggir pinggangnya itu ada Alkitab. Ya. Padahal gue tahu nih orang hidup aja kagak baca, apalagi mati. Emangnya kamu pikir gampang baca Alkitab di dalam peti? Ya. Coba nanti pulang latihan. Ya. Makanya baca. Kalau baca, kamu punya perasaan dipenuhi oleh kebenaran. Karena memang orang hidup itu kan harus pakai hati, bener gak? Melayani pakai hati, kerja pakai hati. Nah, hati harus dipakai. Tapi hati gak boleh mimpin. Makanya dipenuhi oleh kebenaran. Supaya kebenaran yang memimpin perasaan kita. Kalau kebenaran yang mimpin perasaan, Anda gak akan berlaku bodoh. Kalau kebenaran yang mimpin perasaan, Anda tidak akan ambil keputusan yang salah. Lebih baik delay untuk marah daripada cepat-cepat marah karena Anda tidak paham. Karena siapa yang cepat marah kelihatan begonya. Karena nggak paham, kan begitu. Alkitabnya baca Bu, baca Pak. Saya tahu ini masa-masa di mana Anda lebih banyak duduk. Jangan cuman penuh dengan Netflix saja otakmu. Episode Korea 20 episode satu hari kasih selesai. Sampai akhirnya selesai pandemi kau lupa bahasa Indonesia. Ya. Karena udah kebiasaan kan tiap hari. Ya. Baca firman. Biar yang ibu-ibu juga keluarnya bagus. Yang bapak-bapak keluarnya juga bagus. Karena apa yang Anda banyak konsumsi itu kan yang bikin Anda full. Caramu berpikir, caramu merespon. Ini bukan mujizat. Ini ketekunan bos, ketekunan. Ya. Karena Tuhan gak terlalu tertarik sekarang ngerjakan mujizat dari luar Anda. Tuhan lebih tertarik jadikan Anda mujizatnya. Dan untuk menjadi kapasitas mujizat, nah itu penuhnya oleh firman. Bukan penuh oleh akalnya Anda dan saya. Makanya menjadi seperti Yesus itu kan berubah oleh pembaruan budi. Ya. Makanya kalau pikiran dipenuhi kebenaran, jadinya akal budi. Kalau Anda tidak penuhi kebenaran, jadinya akal-akalan. Yang keren udah akal-akalan berdoa lagi. Ya. Lu banyak yang mau nipu orang berdoa dulu. Ya. Ya. Yang mau sikat jatahnya orang berdoa dulu. Ya. Itu ngeri. Apalagi udah yang namanya kompetisi. Satu doa, semua doa. Anda lihat kalau kompetisi idol. 5 pengikut Kristus ada di dalam. 5 doa minta nomor 1. Lu pusing gak kalau lu jadi Tuhan? Ya. Yang namanya berhasil hidup ini jangan mau dibodohi perasaanmu bahwa kamu itu disebut berhasil kalau hidupmu sampai pada tujuan Tuhan. Bukan pada tujuanmu. Yang terakhir Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Perhatikan kalimatnya, jagalah dirimu supaya hatimu penuh oleh kepentingan-kepentingan Tuhan. Jaga diri supaya hatimu terjaga. Jaga diri, urus yang penting-penting. Nggak mungkin nggak mikir, namanya orang pasti mikir. Tolong Anda yang punya orang tua sudah sepuh, kalau dia sakit jangan sok empati dengan cara yang konyol. Datangi mamamu yang sakit, datangi papamu yang sakit,
Terus dengan sok tahu kau beri mereka saran. Papa, mama, udahlah gak usah mikir. Itu pelecehan. Bapak mak lu punya otak. Kagak mungkin kagak mikir. Lu bener kagak? Ya. Anda nyumpahin orang tua jadi goblok. Udah gak usah mikir. Iya pasti mereka mikir. Firman bilang, kamu harus pikir yang penting untuk Tuhan dimuliakan. Jaga dirimu dengan jalan itu. Makanya makin tua harusnya makin mirip Yesus. Orang kalau makin tua penuh firman, anak cucu semua merapat sama dia. Karena bakal jadi salah satu sumber hikmat di tengah keluarga. Udah tua gak tahu firman, dilepeh lu. Beneran ya. Tua nggak tahu firman, bawel, buset deh. Ya. Yang bisa hentikan dia untuk bicara cuman penyakit. Ya. Saudara, hidup ini indah, jangan dibikin susah. Dunia ini nggak ada yang namanya masa sukar, karena dunia ini akan hancur. Jadi dari ujung sampai ujung emang sukar semua. Kalau mau bicara padang gurun, itu bukan ketika Anda lagi susah. Dunia ini memang ujung sampai ujung isinya padang gurun kok. Tempat Anda dan saya kan gak di sini, di Yerusalem baru kan. Betul enggak? Already is written, Anda baca Alkitab deh, Anda gak akan heran ngelihat dunia ini hancur. Karena memang ke sono. Semua mengarah ke sana. Karena firman sudah bilang, semua hancur nanti. Langit baru, bumi baru ganti. Ini hancur semua. Ketika harinya tiba Anda dan saya harus terangkat, gedung ini akan dikuasai antikris. Itu firman bilang. Semua aset Anda akan dikuasai antikris. Ketika hari pengangkatan itu tiba, antikris party di bawah, sementara Anda di atas. Baru setelah itu kita turut memerintah bersama dengan Kristus. Pikirin yang penting-penting. Anda dan saya kalau nggak paham ini hidup kayaknya susah. Belum waktunya mati, pengen mati. Berapa banyak di antara kita pengen mati nggak mati-mati? Ya. Atau ada yang sok mau bunuh diri tapi takut. Ya. Memang hidup ini begini kok. Kehidupan yang begini, hidup kamu kagak. Mari ucapkan bersama dengan saya, hidup ini indah. Ingetin sebelahnya, hidup ini indah. Ingetin lagi sebelahnya, jangan dibikin susah. Bilang lagi sebelahnya, jangan kayak orang susah. Nah begitu ya. Emang gak capek ini virusnya, ntar juga capek. Ya. Yang bikin vaksin aja udah mau capek, biarin aja. Biarin aja, emang ini kehancuran kok. Emang setelah COVID-19 gak ada COVID-20? Gak ada jaminan di dunia ini, cuman ikut Yesus aja jaminannya. Dan Anda udah ngikutin yang benar, bertahan aja deh sama yang benar. Biar hatimu terjaga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara, Roh Kudus yang sudah memeteraikan firman ini, baiklah kami dengan segala upaya kami karena mengasihi Tuhan, firman ini boleh berakar. Firman ini boleh bertumbuh, memenuhi hidup kami. Sehingga kami mengalami kehidupan yang merdeka seutuhnya. Karena perasaan kami, hati kami dipenuhi oleh firman kebenaran. Sehingga mata roh kami boleh melihat dengan jelas jalan-jalan Tuhan sempurna adanya di hadapan kami. Bahwa Tuhan gak pernah rancang yang buruk. Bahwa tidak ada settingan kecelakaan dari Tuhan. Yang dia rancang itu sempurna adanya. Baiklah kami mengalami kepekaan untuk bisa mengenali jalan-jalannya, melihat caranya bekerja. Dan kami boleh berkata, hai jiwaku tenanglah. Tenanglah hatiku. Karena Allah yang kita ikuti adalah Allah yang hidup. Dia Yesus yang sama. Firman-Nya gak pernah berubah. Langit bumi berlalu, tapi firman-Nya itu tinggal tetap. Dan apa yang kita sudah ambil keputusan dari kemarin untuk mengikuti Yesus, kita sudah ambil keputusan yang benar. Karena hanya Dia yang tidak akan tergoncangkan. Karena itu
baiklah kita tetapkan hati kita, penuhi dengan pribadinya, penuhi dengan kebenarannya, sehingga kami boleh kuat berdiri, berjalan sampai pada apa yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan kami gak percaya lagi dengan apa yang kami lihat, tapi kami percaya dengan apa yang Tuhan firman. Karena firman itu ya dan amin, firman itu ya dan amin, firman itu memulihkan, firman itu menyembuhkan, firman itu yang memproteksi setiap kami. Firman itu yang membuat kami mengalami pemeliharaan. Firman yang menjadikan perlindungan terjadi atas setiap kami. Karena itu dalam kesempatan ini kiranya tingkap sorga terbuka. Lawatannya bekerja atas setiap engkau yang duduk di bangkumu sore hari ini. Izinkan Tuhan berkarya lebih lagi. Nikmati dan berjalan bersama dengan Dia. Karena gak semua orang boleh masuk di bulan November ini. Kalau kita orang yang diizinkan Tuhan masuk di bulan ini, itu artinya ada mujizat buat Anda dan saya di bulan ini. Masih ada pembelaan Tuhan buat Anda dan saya di bulan ini. Masih ada cara-caranya yang ajaib untuk memelihara kita di bulan ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba-Mu bicara sampai di sini, tapi Roh-Mu terus bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.